Perannya sebagai apa? Saya Pak RT di sini. Peran saya jadi Pak RT yang menganuin warga-warganya supaya tetap damai. Apa sih yang membuat Karing buat sini tertarik main film? Apa? Apa yang membuat tertarik main film ini sendiri? Karena peran Pak RT-nya sendiri itu kan jadi orang yang bijak ya. Peran Pak RT di mana kalau Pak RT kan punya tugas di mana dia ke warga-warganya itu harus untuk baik lah istilahnya. Ada lapor 1 kali 24 jam harus lapor ke Pak RT. Jadi dia memastikan semuanya baik-baik aja. Karena dari anak muda itu kan bahaya. Kalau misalnya kencan 2 kali 40 jam nggak boleh. Jadi saya ada Pak RT sebagai penengah. Aku mau nanya nih, kan Oke, Kak, jadi kan ada yang berubah nih. Ini kan udah punya anak, otomatis lebaran ini lebih bermakna nggak sih? Udah Apa? punya, ada yang berubah nggak sih saat kehadiran anak pertama? Anak pertama sih di lebaran tahun Ada ini? yang berubah, nggak ada artinya itu. ya ada. Gila, punya anak sih, gue sekarang mau tanya sekarang hidup gue lagi bahagianya banget, jadi sumber inspirasi gue. Semua kalau misal lo gue pikir hal yang kreatif pasti ada anak gitu di dalam itu. Jadi gue pikir apa tuh anak lagi, jadi semuanya serba tentang anak gitu. Parah, gue lagi jadi ayah yang bahagia. Gue rasa semua orang yang baru punya anak segitunya. Berapa bulan sih, Kak? 4 bulan, baru 4 bulan. Apa sih ini kangen dari anak sendiri kalau misalkan lagi kerja kayak gini, lagi jauh? Apa sih? Sebenarnya kalau misalnya kangen ya gimana ya, apa yang gue kangen dari anak gue ya, gue nggak bisa apa-apa juga sebenarnya gitu. Cuman lucu aja ngeliatnya tuh, lucu deh, kayak ada aja tingkahnya yang beda-beda, padahal yang bisa ngerasain lucunya itu cuma orang tuanya sendiri. Kalau orang lain mungkin ngeliatnya berlebihan kan, kayak cuma anak gitu doang. Kalau orang lain biasa aja. Kalau gue sih ya karena gue lihat perkembangannya tiap hari, jadi ya lucu sih buat gue. Tapi sempat kaget ya sih awalnya saat punya baby sih harus begadang, ganti nama Lu belum istri. pernah punya anak ya? Belum ya? Hah? Ya belum. Pantesan pekerjaan lu standar. Pernah nggak sih Punya anak begadang? kayak gitu? Apa? Pernah nggak sih saat punya anak pertama kali mungkin sempat begadang ya, shock harus bagi waktu, bagi tugas sama istri atau gimana? Tugas sebenarnya banyak istri gue ya ngapa-ngapainnya. Waktu awal pertama kali yang bisa gendong pertama tuh gue, ganti popok gue, karena istri gue lahir secara sesar, jadinya dia 24 jam jadiin doang, jadinya harus gue doang yang bisa. Setelah istri udah bisa ngelakuin semuanya, jadinya istri semua. Kenapa? Karena kalau dilakuin sama gue dia nggak yakin bersih untuk ganti popok segala macam. Jadinya kalau misalnya ganti popok, gue mempercayakan istri gue karena dia lebih sempurna gitu. Nah, aku mau nanya nih. Akhirnya Lebaran nanti tuh udah ada persiapannya apa aja sih? Lebaran pertama nih bersama si kecil ya. Lebaran, iya itu sih gue deg-degan sih, karena gue belum pernah dengan anak gue sendiri, apalagi anak orang aja gue belum pernah untuk nanti mudik pertama gue bawa anak dan gue pilih pulang ke mertua gue di Bali. Jadi bayang gue bawa pesawat, apa yang harus gue bawa aja bak mandi segala macam harus gue bawa nggak sih, katanya jangan. Terus gue lagi pengen nanya orang apa sih yang harus gue bawa, koper bayi itu isinya apa aja gitu. Terus anak gue gimana nanti pas take off atau landing, katanya harus sambil disusuin. Nah kalau ntar dia nangis, apakah gue akan jadi orang tua yang selama ini gue lihat di pesawat tuh yang semua orang diam duduk macam gitu, gue nggak tahu gitu. Jadi kayak seru sih nanti, seru. Tapi kalau nanti ada satu pesawat sama gue, anak gue nangis kenceng, saya minta maaf dari sekarang ya. Nah, terus di Bali tuh mau ngapain aja lebaran? Tradisinya seperti apa sih kalau? Tradisi di Bali-nya tuh ngapain? Gue belum pernah sih lebaran di Bali, belum pernah. Biasanya di Bandung kalau tradisi itu sekarang gue yang pertama kali mencoba lebaran di Tapi kan sudah dikasih tahu kan sebelumnya sama istri, oh kalau di Bali tuh kita begini dari tradisi. Tradisinya sholat id, itu bukan tradisi. Itu semua orang melakukan itu. Gue nggak ada tradisi ngapa-ngapain. Biasanya cuma dia paling sholat id. Cuma dijadiin momen yang selama ini kan gue belum pernah keluar kota lagi, dari mulai istri hamil gede sampai lahiran kan belum pernah kemana-mana. Yang tadinya isi Instagram gue yang gue suka foto langit dan segala macam, jadinya berubah jadi anak semua. Sekarang gue bakal mengembalikan itu ke langit-langit lagi, seenggaknya ada warnanya, gak foto di kamar melulu gitu.
Tapi sedih nggak sih nggak bisa ngerayain Lebaran di kampung Kang Ringo sendiri Di ya? Bandung, kalau gue di Nah. Bandung ya kapanpun gue bisa lah pulang ke Bandung. Maksudnya kan selama ini memang gue di Bandung. Tahun lalu pun semenjak gue punya istri pertama kali, dia pun ngerasainnya di Bandung. Nah, gue bukan nggak kepikiran di Bandung, karena kan umur gue nggak banyak nih sekarang. Jadi kalau misalnya gue ke Bandung dulu gitu, nanti takutnya nggak ada waktu ke sananya. Sama kalau misalnya gue ke Bandung, ya aku pertama kali sih bawa anak, gue takut kalau anak gue takut macet dan segala anak gue nanti bakal capek nggak ya, karena saya harus 2 kota. Kalau kita yang udah gede sih santai, tapi mungkin nanti kali habis dari tempat mertua baru nanti ke Bandung. Biasanya apa? Kalau lagi Lebaran tiba kalau di Bandung tuh makanan apa sih favoritnya? Makanan apa? Yang dikangenin. Ketupat. Nah. Ada sih semenjak nyokap gue meninggal sih ya. Ya gue nggak bisa dapetin masakan nyokap gue lagi gitu, tapi ada satu yang gue suka tuh opor kambing muda gitu dari temen gue, dan mungkin gue akan melewatkan itu di Lebaran sekarang. Tapi menyiapkan, ya kan Lebaran kan otomatis budget bakal over budget nih. Ah. Nah, sempat pusing nggak sih untuk Lah ini menyiapkan? saya, kamu lihat muka saya lagi belum bayar THR nih. Ada yang mungkin udah jawab THR, Gini, gue, sampai saya udah bayar belum ini ini Lebaran. Puyeng ya, kalau itu mah puyeng lah, nggak bukan soal puyeng, soal mudah-mudahan gue mengeluarkannya pada saat yang tepat gitu loh. Mudah-mudahan kan ya kebutuhan orang pada saat Lebaran ada beberapa yang meningkat gitu ya, belanja makanan apa segala macam. Mudah-mudahan gue masih tepat waktu lah untuk melakukan itu. Kan aku ngeliat tuh di Instagram ada anaknya healer. Itu kenapa kok nyalain istri sih? Kalau di Instagram gue itu caption sama Iya. ininya memang selalu beda-beda, karena gini, gue buat Ya maksudnya foto. itu maksudnya kenapa? emang bener itu nggak disampaikan keinginan waktu dia lagi. Dulu tuh gue selalu bercandaan gue sama istri gitu. Karena dulu waktu hamil istri kan nggak ngidam. Gue nggak tahu tuh gue ngidam atau nggak. Tapi gue kalau pengen barang tuh pengen banget. Kayak misalnya dulu gue pengen kamera banget nih. Kayaknya harus banget. Gue harus punya kamera dan gue harus beli lensanya banget. Ya istri nggak ngomong istri harga berapa dan segala macam. Gue harus beli aja. Terus pas gue ngomong mau beli lensa lagi, kemarin kan udah beli. Lensa kan ukurannya beda-beda. Terus kalau akhirnya nggak beli, jadi sekarang kalau misalnya anak gue hilang, tuh lihat tuh, itu dulu tuh aku nggak boleh beli lensa nih, anak kita jadi lihat. Dan kali kalau aku mau apa ikutin aja daripada anak kita hilang. Itu emang captionnya tuh diambil dari kisah kita sehari-hari. Gitu. Kalau fotonya biasanya emang gue dasarnya nggak bisa bikin caption yang keren aja, yang bahasa Inggris yang keren-keren apa, yang mood apa, emang gue nggak bisa, emang nggak bakat bikin caption, jadi bikin captionnya salah. Oh gitu. Nah terus sekarang anaknya udah bisa ngapain aja Pak? Nangis masih lagi, Tapi udah tumbuh sekarang? tempur belum, masih lagi bawel, lagi udah bisa diajak ketawa, kayak gitu-gitu. Jadi emang bikin juga nggak sih Instagram buat anak? Enggak, karena dia belum bisa bikin. Jadi saya yang bikin. Iya maksudnya. Saya bikinnya cuma nanti dia bakal bikin, dia pun akan gue kasih kamera dari kecil, jadi suruh dia ngerti dulu baru dia bikin. Kalau sekarang ada Instagram dia nanti yang isi gue juga, kan gue bingung isinya kemana nih, gue apa ke dia. Toh Instagram gue cuma ya kehidupan gue sehari-hari, jadi dia adalah bagian dari hidup gue juga, karena dia nanti bakal bikin kalau dia bisa bikin aja, kalau bisa mungkin enggak. Tapi sering begitu kan Ringo, dia sering mengabadikan momen saat misalkan anak lagi lucu-lucunya harus di-upload di Instagram sampai media sosial seperti itu kan. Kali-kali itu bisa, oh berarti anak gue seperti ini. Gimana? Jadi karena mengabadikan momen sendiri kayak foto tingkah laku anak yang lagi gemes kayak tadi, dia sering di-upload di media sosial atau gimana sih memanfaatkan media sosial? Iya, untuk anak? Instagram gue kan dari dulu emang konsepnya kehidupan sehari-hari gue. Biasanya tuh dari apa yang gue yang motret, karena gue emang suka motret, tapi bukan fotografer, gue cuma suka aja motret, hasilnya pun nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Cuman habis itu sadar lah, orang kalau motret apa sih, karena lo lihat sesuatu yang menarik nih. Jadi gue selalu standby sama kamera gue pegang kamera, di sini gue juga pegang kamera. Jadi ada point of view dari dia, ada point of view dari gue gitu loh. Jadi kalau misalnya dia bini gue lagi digendong, lagi capek-capeknya, menurut gue menarik, gue pasti langsung motret dia. Jadi point of view gue itu di Instagram gue. Terus pernah nggak sih saat foto kayak gitu beradu debat, mungkin berantem visi misi beda pendapat gitu?
pernah ngalamin gitu. Berpendapat apa sob? Ada yang udah sama istri sendiri, misalnya foto angle ini jelek atau gimana atau lagi capeknya. Itu kan Instagram gue, jadi terserah gue. Misalnya istri gue kelihatan jelek. Gue menampilkan istri gue 70% dia nggak mandi. 70% dia belum mandi. Bahkan gue bikin video yang ada istri gue-nya, ada yang dia baru keramas, belum kering rambutnya, sama dia belum mandi juga ada. Berapa, lebih dari 50%. Kalau gue bukan, karena percuma kalau gue habis mandi dan belum mandi, look gue tetap sama sob. Jadi dia pun sadar kok, istri gue sebelum dia mandi dan setelah dia mandi, perubahan ke arah bagusannya nggak signifikan, nggak sampai di atas 50% kok perubahannya dia, jadi dia cuek aja. Kayak gitu, nggak ada make up, lo boleh tes di istri gue, lihat nggak ada make up nempel di muka dia. Di yang sering gue bikin nggak sama sekali nggak ada make up. bulu mata palsu nggak ada. Kak, ucapan lebaran dong kak, greeting lebaran. Ya, selamat lebaran buat semuanya, selamat liburan. Mudah-mudahan bisa kumpul sama keluarganya, makin mesra dan aku nggak konsen aja. Pokoknya minal aidin wal faizin deh, maafin saya kalau ada salah-salah kata. Thank you. Ya.